Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي آية أخرى يا أيتها النفس المطمئنة irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Shadaqallahul adzim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid Darussalam yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dibangunkan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, dan kita bisa menggunakan semua fasilitas itu dalam rangka senantiasa taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah nikmat yang sempurna yang kita dapatkan pagi ini. Semoga kita senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin. Jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pelajaran kita di surat berikutnya. Setelah surat Al-A'raf, surat nomor 7, sekarang kita ke surat nomor 8, Al-Anfal, ya, yang berarti harta rampasan. Surat Al-Anfal, ya, harta rampasan. Kalau harta rampasan berarti ada hubungannya dengan perang, ya. Bukan korupsi, bukan hasil perang, ya. Cuma kenapa ini dibahas, ya karena memang ada semacam perselisihan pendapat ketika orang-orang mukmin itu perang dan mendapat harta rampasan. Itu ada yang rebutan, Bapak Ibu, ya, sehingga sampai turun ayat dalam surat Al-Anfal. Surat yang nomor 8 kategori Madaniyah, ya, turun di Madinah. Turun di Madinah artinya diterima oleh Rasulullah surat ini setelah hijrah ke Madinah. Jumlah ayatnya 75. Jadi dalam sejarah Islam, peperangan yang terjadi ketika Rasulullah berdakwah itu belum terjadi selama Rasulullah di Mekah. Di Mekah itu kan berdakwah selama 13 tahun, Bapak Ibu, ya, sejak diutus oleh Allah pada usia 40 itu mendapat wahyu, kemudian berdakwah di Mekah selama 13 tahun, tidak mendapat pengikut yang banyak, ya. Selama 13 tahun itu hanya mendapatkan pengikut atau orang yang beriman itu 80 orang. 13 tahun dapat 80 orang. Ada sedikit filosofi di angka 80 itu karena beberapa riwayat juga banyak. Kalau Rasulullah 13
13 tahun mendapat 80 orang di Mekah itu. Sementara Nabi Nuh itu berdakwah 500 tahun dapat 80 orang juga. Yang ikut naik kapal itu cuma 80 orang itu, ditambah dengan jenis-jenis binatang itu. Nah, karena di Mekah 13 tahun tidak mendapatkan hasil yang berarti, maka Rasulullah itu ingin diizinkan untuk hijrah ke Madinah. Nah, itu sejarahnya begitu ya. Ingin hijrah ke Madinah karena di Madinah itu diprediksi ya ada harapan di sana. Sehingga singkat cerita, setelah hijrah ke Madinah itu tidak sampai 10 tahun atau digenapkan 10 tahun gitu ya, Rasulullah mendapatkan pengikut sebanyak 10.000 orang. 10.000. Jadi setelah di Madinah kurang lebih 10 tahun itu Rasulullah berdakwah mendapatkan pengikut sebanyak 10.000. Dengan kekuatan 10.000 inilah kemudian kembali ke Mekah untuk menaklukkan kota Mekah, sehingga tidak ada perlawanan yang berarti dari orang kafir itu. Dan sampai saat inilah kemudian Mekah itu dikuasai oleh orang Islam. Sebenarnya soal ini ada hubungannya juga dengan peristiwa hijrah itu. Kemudian berikutnya pada zaman Umar, orang Islam memutuskan ada namanya tahun Hijriyah. Itu diawali dari hijrahnya Rasulullah. Namun ketika Rasulullah masih hidup belum ada istilah tahun Hijriyah itu. Makanya Rasulullah ketika lahir disebut tahun gajah. Nah, disebut tahun gajah karena belum muncul namanya tahun Hijriyah. Jadi muncul namanya tahun Hijriyah itu disepakati ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah. Baik, itu sekilas tentang kronologi Rasulullah hijrah ke Madinah dan munculnya istilah tahun Hijriyah. Nah, selama Rasulullah di Madinah itu tidak lebih dari 10 tahun, itu Rasulullah mengalami peperangan berapa kali? Kurang lebih 80 kali peperangan. Jadi peperangan itu terjadi setelah Rasulullah di Madinah, terjadi mulai pada tahun ketiga Hijriah yang dimulai perang Badar itu. Dalam surat ini cuma disinggung tentang perang Badar itu. Jadi bisa dihitung itu. Kalau tidak lebih dari 10 tahun terjadi peperangan sampai 80 kali. Berarti setiap tahun berapa kali perang itu? 8 kali perang. Dalam setiap tahun 8 kali peperangan. Dan selama 80 kali peperangan itu ada dua istilah dalam hal sejarah. Ada perang Ghazawah dan ada perang Sariyah. Disebut perang Ghazawah ketika Rasulullah memimpin langsung di medan perang. Disebut perang Sariyah ketika Rasulullah tidak ikut langsung tapi mengutus seorang panglima dan kemudian memberikan strategi perangnya. Jadi jangan dikira tadi wong koyo Rasulullah mau sabar, gak namuan. Rasulullah perang bareng tuh ya. Kadang sih perangnya gak disebut gitu ya. Artinya apa? Perang itu wajib kita lakukan ketika agama kita dihina, ketika agama kita dilecehkan, kemudian kita ditantang untuk perang. Jangan dibalik, ketika pribadinya yang dihina mau lapor polisi, ketika Islam dihina, Quran dihina, sabar, kuali itu. Kadang kita di situ. Jadi orang itu harus sabar, agama dihina sabar, Quran diinjak sabar,
Baik teman-teman Allah, kita menuju ayat yang menyebut tentang Al-Anfal. Jadi surat Al-Anfal itu diambil dari ayat pertama namanya, disebut 2 kali. Dalam satu surat ini kalimat Al-Anfal disebut 2 kali di ayat pertama. Yas'alunaka 'anil anfali. Mereka orang Islam, sahabat Rasulullah saat itu bertanya kepada Muhammad 'anil anfali, tentang harta rampasan. Maksudnya status harta rampasan itu siapa yang berhak membagi. Sebab terjadi rebutan Bapak Ibu, terutama orang munafik itu suka menghembuskan perpecahan, menghembuskan fitnah, ya. Sehingga apa? Mereka itu diadu domba oleh orang munafik, orang Islam itu, ya, itu diadu domba munafik. Kul, katakanlah Muhammad, al-anfalu, harta rampasan itu lillahi, milik Allah atau kepunyaan Allah, war rasuli, dan rasulnya. Artinya apa? Keputusan membagi itu serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Jangan ikut-ikut sok-sokan gitu. Aku masih perang paling semangat itu aku melawan pembunuhnya lah, begitu kan. Semua itu harus dipasrahkan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Rasul nanti akan menerima perintah dari Allah bagaimana cara membagikan itu. Fattaqullaha, maka kalian bertakwalah kepada Allah, wa aslihu dzata bainikum, dan damaikanlah di antara kalian. Jadi memang kalau urusan fulus itu nggak ada kekiran, ya itu ternyata sudah dari sononya Pak, ya. Makanya dengan iman ini semua itu bisa terkendali. Kalau tidak punya iman memang tidak terkendali Pak, ya. Lah masuk kadang orang itu gara-gara hawa nafsunya mikir dunia, bukan wilayah itu loh Pak dipikir Pak. Aku saiki urip, meni anakku yo opo, pitung turunanku yo opo lah. Itu sudah di luar wilayah kita Pak. Anak cucu kita kalau kita nggak ada, itu sudah diatur oleh Allah gitu. Jangan sampai aku berpuasa, pokoknya aku yo apa carane iso membunuh dunia di tangan pitung turunan kantek. Sisa makan turunan ke-8. Saya ada anekdot itu Pak, ya. Ada orang miskin tapi sombong, miskin sombong. Ditakoni kalau Ustaz Dono, bro, saya mikir aku sih miskin kok sombong. Oh cuma aku masih aku miskin ini bikin mbah-mbahku ikut dunyane gak entek dipangan pitung turunan. Lah orang kok miskin, aku turunan ke-8. Gak umat. Jadi ini masalahnya. Jadi sekarang mohon maaf ya, orang gak mikir dosa, gak punya iman, menggunakan kesempatannya, yo apa caranya aku untuk kekayaan, gak entek dipangan pitung turunan. Itu namanya melampaui batas wilayahnya Allah itu Pak. Alhamdulillah ya. Dan itu terjadi sekarang ya. Kalau saya disebut bohong itu, kalau saya disebut. Jadi perintah takwa, perintah mendamaikan di antara kita itu wajibnya. Wa atiullah wa rasulahu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dua kalimat ini sering saya sederhanakan. Wa atiullah wa rasulahu, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Mentaati Allah itu dengan cara mengikuti Rasulullah. Jangan pakai aturan sendiri, itu jadi masalah nanti ya. Jadi mentaati Allah itu mengikuti caranya Rasul. In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang mukmin. Jadi kata kunci di sini adalah mukmin. Kalau orang itu mukmin, nah, pasti aman, pasti damai. Tapi karena kebanyakan orang itu munafik, ya ini yang bikin carut marut ya ini ya. Kalau sudah masuk wilayah munafik ini tengah-tengah ya, berbahaya. Bisa belok kanan, bisa belok
Baik. Karena di sini kalimat terakhirnya adalah menyinggung tentang masalah mukmin, maka harus kita lanjutkan di sini ya. Siapa orang-orang mukmin itu? Nah, dilanjutkan di ayat keduanya. Sama sekali. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi Allah langsung menyebutkan, mendefinisikan antara lain orang mukmin adalah gitu ya. Jadi banyak kalau dalam ayat yang lain disebutkan orang mukmin adalah contoh di al-mu'minun qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Itu contoh di ayat lain. Kalau di sini ada lagi, berarti ini saling terkait Bapak Ibu, bukan bertentangan ya. Jadi dalam Al-Quran itu tidak ada ayat yang bertentangan, dan ini sering menjadi bahan mereka-mereka yang benci Islam, benci Quran. Al-Quran kok ayatnya sih bertentangan. Di mana bertentangannya? Ketika mereka menyebutkan yang di Al-Quran itu, malah itu saling terkait itu. Orang tidak ngerti itu bertentangan. Contoh lain ya. Allah menciptakan manusia dari tanah. Itu satu ayat. Ayat yang lain, Allah menciptakan manusia dari air. Ayat yang lain, Allah menciptakan manusia dari debu. Ayat yang lain, Allah menciptakan manusia dari tanah kering dan seterusnya. Kurang lebih ada 7 atau 8 macam itu jenis atau bahan manusia. Orang yang tidak ngerti loh, bertentangan itu loh. Itu namanya terkait, bukan bertentangan. Dan jangan dulu Bu, saya ditanya, sampai buat roti dari apa? Dari tepung toh. Ya gak apa rasane. Ya ono ndoke, ya ono klopoe, ono santai kan gitu. Itu terkait itu mencolok bahan-bahan itu. Jadi tanah, air, debu semua itu terkait. Bahannya mata kan tidak mungkin sama dengan bahannya rambut kan begitu. Sama gawe weji, tepung untuk hati. Itu tafsir sederhana saja itu. Kalau secara ilmu kimianya ada macam-macam itu. Kalau ilmu kimia itu yang tahu Bapak Ibu tentang penciptaan bahan-bahan penciptaan manusia itu. Ilmu kimia itu yang tahu. Makanya sebenarnya ahli apapun keilmuan itu, kalau mereka bisa menghubungkan dengan Al-Quran, itu mereka semua jadi ulama itu. Jadi ada ulama fisika, ulama kimia, ulama biologi. Makanya kalau saya memperhatikan sama-sama berimannya Pak ya, sebenarnya imannya kiai dengan imannya dokter itu lebih mendalam imannya dokter. Kalau sang dokter itu bisa menghubungkan ilmunya dengan Al-Quran, karena tahu langsung ketika ayat menjelaskan tentang kedokteran itu kayak apa, gitu kan. Ketika Al-Quran menjelaskan tentang ilmu fisik itu kayak apa, mereka lebih kuat imannya jika mereka bisa menghubungkan keilmuannya dengan Al-Quran. Sebab ilmu apapun yang mereka kuasai tidak lepas dari Al-Quran, karena Quran itu sebagai sumbernya. Baik. Allah menyatakan innamal mu'minuna, orang-orang mukmin hanyalah. Jadi innama ini ada arti khusus Bapak. Kalau inna atau anna itu sesungguhnya. Tapi kalau ketambahan ma itu arti khusus. Hanyalah pengkhususannya. Orang-orang mukmin hanyalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanyalah orang-orang yang apabila disebutkan Allah, disebut kalimat Allah, atau disebut nama Allah gitu ya. Berbagai macam versi dengan kalimat itu ya. Sebut nama Allah, disebut Allah itu atau kalimat nama Allah. Wajilat qulubuhum, maka bergetar hati mereka. Istilah bergetar itu
bukan komputer gading itu bukan, nyambung gitu loh. Ada semacam kaitan nyambung. Kalau zaman dulu jenengan dulu ya, duwe pacar disebut jeneng. Aku mau ketemu karo Dono kok. Si jangan lu Dono, jangan-jangan beku gitu ya. Orang cinta itu begitu ya. Ya ini kalau contoh namanya kalau ada suara adzan. Ketika suara adzan dikumandangkan itu hati orang beriman, oh saya sedang dipanggil. Lek kalau masuk dipanggil ya wes. Nanti gak masuk wilayah itu gitu ya. Wa idza tuliyat alaihim, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, dibacakan di sini kadang-kadang orang salah paham. Ono kaset maca Quran, di mana maca Quran. Itu kan kaset bukan kira-kira nantinya ya. Ya dibacakan yang ngaji semacam ini. Ya mohon maaf kadang-kadang salah ada orang khataman ngaji ini kan coba lu situ apa nih ngaji coba begini. Gitu ya. Jadi kita memahami Islam ini jangan sampai bagian-bagian yang menjadi kesalahan. Mohon maaf ya. Jadi sebenarnya Quran itu wajibnya ditadaburi, bukan dikhatami. Saya nggak menolak tradisi khataman ya, tapi kurang pas kalau itu. Ini tadabur ini yang wajib tadabur. Kalau khataman monggo, tapi sih mojo sih benar ya. Karena itu ayat Allah, panjang pendeknya diperhatikan gitu maksudnya ya. Baik, maka zadatul iman mereka pasti bertambah. Seperti jenengan di sini, tadabur dibacakan ayat, ditadaburi pasti bertambah iman. Jenengan kroso atau tidak, ketika jenengan duduk seperti ini, sharing hal semacam ini, iman pasti bertambah, pasti. Mungkin selama ini juga jenengan sering dengar disebut nama Allah bergetar hatinya, oh tiba itu ayat turun surat nomor 8 kan begitu, sehingga semakin bertambah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Tuhannya, kepada Allah. Bertawakal itu maksudnya menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah kita berusaha, setelah ikhtiar. Bukan gak usaha belas, Gusti Allah, padahal gak usaha belas, itu jenenge putus asa. Bukan tawakal itu berusaha maksimal sesuai kemampuan kita. Lah setelah mentok, kita serahkan kepada Allah. Allah yang akan memberikan keputusan hasilnya begitu. Dan begini banyak contoh Al-Quran ya. Ya kayak tadi itu, karena tidak bertawakal kepada Allah, akhirnya apa? Mikir sesuatu yang bukan wilayahnya. Karena tidak dibekali dengan iman dan takwa, akhirnya menghalalkan segala cara. Lama itu korupsi sampai 300 triliun. Mangane kapan? Wis carane salah, sakmono akeh ya. Jadi mohon maaf ya. Makanya kalau bertobat kepada Allah itu lebih gampang. Tapi kalau tobat hubungannya dengan dosa kepada merugikan orang lain, ini yang sulit Bapak. Makanya nggak gampang tobat itu kalau ada hubungan merugikan dengan orang lain. Jangan termasuk. Jadi tawakal itu termasuk senjata kita. Karena apa? Kalau sudah bukan wilayah kita tidak boleh itu. Kita cuma diwajibkan berusaha secara maksimal. Jadi saya contohkan, contoh maksimal itu apa? Ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, kan sudah lari kan? Jangan dikejar tak apa-apa, puni wae mati layu mati. Ini gak wae mati, gak narang mati, dikejar loh. Maka ikhtiarnya apa? Lari. Sudah lari, ternyata di depan ada lautan, di belakang ada tentara
sama Fir'aun. Dan Fir'aun sendiri, waduh gimana ini? Ya Musa, ngarep laut, boleh tertara, siap menerkam kita. Ya serahkan kepada Allah. Jangankan pengikutnya, Nabi Musa pun hampir bingung gitu kan. Kata dia bawa tongkat. Ya Musa nggak tahu kalau tongkatnya bisa buat untuk belah lautan. Karena nggak ada fiturnya, nggak kayak HP. Jadi tongkatnya Musa itu nggak ada tulisannya iso belah laut, iso dadi ulo, nggak ada. Iya oleh HP ada bu ya, ini. Itu tongkatnya nggak ada. Itu makanya ketika jadi ular itu kan perintah Allah itu, nunggu perintah Allah. Karena nggak ada fiturnya iso dadi ulo, iso belah nggak ada. Jadi ketika mentok, ya Allah, ya apa ini ya Allah, kalau bahasa kita kan begitu. Musa, lemparkan tongkatmu. Dan tongkat dilempar, laut terbelah gitu. Jadi kalau tongkat itu sekarang ditemukan oleh Sadono, ya wis gawe sampai belah laut. Kiana medus begini. Jadi itu Bang. Ketika sudah mentok, sudah ikhtiar, mentoklah ya tawakal, bertawakal kepada Allah. Jadi Allah nggak bilang dari Musa, awakmu lali ya, itu kamu suka bilang nggak ada tulisannya. Kemarin bisa untuk menjadi ular, lalu Musa ini cuma tadi ular, tambah lagi dulu. Baik, jadi bisanya terbelah lautan itu atas tawakal yang dilakukan oleh Musa dan kaum, tapi sudah berikhtiar untuk lari, yaitu ikhtiarnya. Baik. Nah, orang yang tawakal itu ciri khasnya, ini ada ciri khasnya orang tawakal itu, alladzina yuqimuna sholata, mereka senantiasa mendirikan sholat. Nah ini, kadang ngomongin tawakal, sholat tuh gak gelem, gak tahu. Tuh saya nyoba masalah ini. Tawakal itu, padahal gak tahu sholat, jak sholat tuh gak mau, jak ngaji gak mau, tapi kalau tawakal mandes. Tadi orang kudu tawakal. Nah ini ya. Jadi iso gak kita tawakal, tawakal itu loh ya. Apa tawakal? Tawaran duit. Tawakal itu sikap rendah diri di hadapan Allah. Kalau di hadapan orang lain, jangan rendah diri, rendah hati. Nah, itu bedanya. Kalau di hadapan Allah itu rendah diri, merendahkan kayak kita sujud itu ya. Kalau di hadapan orang lain itu bukan rendah diri, tapi rendah hati. Nah, itu ya. Baik, jangan rendah Allah. Jadi ciri orang tawakal itu senantiasa mendirikan sholat, menjaga sholatnya. Jadi tetap ikhtiar secara duniawi, ikhtiar secara materi wajib, dan ikhtiar non duniawi yaitu kepada Allah juga wajib. Jangan juga dibalik, sholatnya kau kenceng lu masjid, tapi gak kerja pula. Ya kalau gak kerja memang sudah banyak asetnya bu ya, uangnya sudah bekerja sendiri ya banyak. Para bos-bos itu ya gak kerja sekarang, tapi dulunya wah ya sungguh-sungguh mereka. Dan karena sudah banyak karyawannya, ya nggak kerja nggak masalah gitu ya. Kelihatannya nggak kerja, aku mikir bahwa itu Pak ya. Yo nanti karyawan sekian jumlahnya, gajinya gimana kan juga bekerja itu pakai pikiran. Dan kerja pakai otak itu justru lebih capek daripada kerja fisik Pak. Jadi kalau seperti orang-orang kulit bangunan itu Pak ya, tukang-tukang itu terus saya laut, kayak awak pesek gitu ya. Karena kerjanya fisik ya. Nggak nyambung. Baik. Jadi mereka orang yang tawakal itu ciri khasnya adalah senantiasa mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, mereka berinfak. Sering saya sederhanakan di sini. Infak itu satu kata tiga makna. Infak wajib namanya zakat, infak sunnah namanya sedekah, infak tidak wajib tidak sunnah belanja sehari-hari. Nah, karena kalimat infak ini bergandengan dengan sholat,
Jika sholatnya sesuatu wajib, maka infak di sini adalah zakat. Mereka menunaikan zakat itu. Dan zakat itu memang ada salah satu khusus, tidak berat itu. Zakat itu cuma 2,5%, yang bukan zakat fitrah ya. Kalau zakat emas, zakat simpanan semacam emas itu 2,5%. Itu pun setahun sekali. Itu pun ada minimalnya, minimal ukurannya 85 gram emas. Jika emas itu harganya 1 juta per gram, berarti kalau jenengan punya uang simpanan, tidak kalong, utuh, tidak dipakai apapun, tidak berkurang, itu dalam usia 1 tahun dikeluarkan zakatnya 2,5%. Sedikit Pak. Emas 1 jutanya cuma 25.000. Ya, tinggal mengalihkan. Kalau zakat hasil pertanian bisa 10%, bisa 5%. Kalau bertani tanpa biaya sama sekali, ya mungkin kalau sekarang ya ini zaman Rasulullah ya, bertani dan hasilnya panen tidak keluar biaya sama sekali, itu zakatnya 10% dari hasil panen. Kalau dengan biaya zakatnya 5%. Tapi ada fenomena di kampung itu Bu. Jangankan panen dapat hasil, kadang nanduli Bu wis utang misalnya. Utang kepada bakulnya. Yo gak wajib zakat Pak kalau sudah masih punya utang itu ya. Ya dihitung dulu ini. Apa hasil panennya ini cukup tidak untuk utang itu. Kadang-kadang tidak cukup hasil panen. Itu fenomena di kampung ya. Tapi namanya Pak tadi itu ya berkah ya, berkah walaupun ya sekali berkah gitu ya. Baik. Jadi orang yang mengaku atau punya jiwa bertawakal itu cirinya senantiasa menjaga sholatnya dan mereka menunaikan zakat jika jatuh nisabnya atau wajibnya ukurannya. Baik, ayat berikutnya. Maka oleh Allah diberikan penutup di sini, ulaika humul mu'minuna haqqo. Jadi mereka orang-orang yang mukmin, yang hatinya selalu bergetar, merasa terhubung dengan Allah ketika nama Allah disebut. Kemudian suka mengaji, suka kajian, sehingga dengan kajian itu imannya senantiasa bertambah. Dan mereka bertawakal kepada Allah dengan cara menjaga sholatnya dan menunaikan zakat. Itu bentuk peduli kepada orang lain, kan begitu ya. Sholat itu bentuk hubungan kita kepada Allah. Zakat sebagai kewajiban hubungan kita kepada orang lain. Tapi zakat itu sifatnya wajib, sehingga ada yang menyebut orang itu kalau mengeluarkan zakat belum kategori dermawan, karena itu wajib. Jadi orang jenengan punya 1 miliar gitu ya, utuh dalam setahun utuh, tidak berkurang karena banyak uang yang lain yang dipakai ya. 1 miliar itu utuh usia 1 tahun, maka zakatnya 2,5% berapa? 25 juta. Itu wajib itu dikeluarkan. Kenapa? Kalau itu enggak dikeluarkan, berarti kita makan haknya orang lain. Maksudnya di situ ya. Sehingga untuk menyempurnakan kedermawan itu, zakat sudah, maka harus bisa diiringi dengan sedekah. Nah, sedekah itu baru disebut dermawan, karena itu bukan wajib, tapi bentuk kepedulian kita, keinginan kita untuk menyempurnakan yang wajib-wajib itu. Jadi ada sholat wajib ya, makanya ada sholat sunnahnya. Tujuannya apa sunnah-sunnah itu? Untuk nambal. Khawatirnya ketika dihisab oleh Allah itu yang wajib-wajib ada yang bolong, mungkin kurang khusyuk, kurang terjaga waktunya. Nanti kalau ada yang
sebenarnya haqqo lahum darajatun inda rabbihim, mereka mendapatkan derajat di sisi Tuhannya, di sisi Allah. Jadi derajat di sisi Allah itu penting Bapak Ibu. Ya, termasuk kita bangun pagi kemudian berjamaah di masjid ini, kita benar-benar dapat derajat dari Allah. Tapi karena banyak orang tidak tahu sehingga apa? Gak diperhatikan derajat sing diperhatikan itu derajat dari orang lain. Sehingga muncul apa? Pencitraan itu, pencitraan itu ya. Di hadapan banyak orang kayi, koyo yo terus singkatannya kayi. Tapi diceluk Gusti Allah gak ngereken. Tapi diceluk tangga, diceluk kali ono HP-mu ini lu langsung waduh. Mesti dulu HP ini. Padahal HP ini pacet lho kono. Lek langsung sepunan diceluk. Tapi lek ono suara panggilan dari Allah. Oh, ini bedanya ya. Kalau untuk nyari derajat kepada manusia, yaitu tadi kayi itu. Bahasa Inggrisnya kayi. Tadi ketika Allah menawarkan derajat tinggi, tidak direken. Ini orang mukmin tidak begitu lain orang mukmin. Mereka mendapatkan derajat di sisi Allah wa maghfiratun. Bonusnya, kalau kita derajat kita tinggi di hadapan Allah, maka pasti Allah memberikan maghfiratun, pengampunan, wariskun dan rizki karimun yang mulia. Jadi kita ini Bapak Ibu duduk di sini jam segini ini, wah rezekinya luar biasa. Itu rezeki dalam pandangan kita sebagai orang mukmin dan dalam pandangan Allah. Jenengan lungguh senden, nekuk dengkul, sembuju, nikmat itu. Cuma kadang orang tidak ngerti. Dikira rezeki itu cuma warnai abang, gambar Soekarno Hatta, warnai biru, gambar adik Umrah Rai, gambar hijau. Dikira rezeki itu cuma itu, kadang-kadang itu. Ya itu memang rezeki, tapi termasuk potongan paling kecil itu. Sehingga apa? Umpama ada gojek atau menuju berangkot atau mas, ya pasti nama, waduh, gak ada rezeki belas aku. Padahal mau bisa telung jam, mungkin kok bisa gelas telung jam. Biar rokokan. Awak mau ngomong gak ada rezeki itu rezeki itu. Nah jangan campuran orang telung jam gak ambaan. Ambaan itu rezeki itu. Ya orang itu kadang ya Allah karena kurang pengetahuan agamanya ya. Ngomong gak oleh rezeki gitu. Apa mau ngomong itu rezeki bisa itu. Gitu orang tidak sadar loh. Allah itu selalu rezeki yang mengalir itu tidak sadar. Ya ini kalau nggak ngaji memang nggak tahu ya. Jenengan sama bapak-bapak ini belum suruh ya belum. Kalau seorang bapak di bojo itu ibu coba itu ya. Rezeki itu mah. Pokoknya biasa kok cerewet Pak ya. Kok sedikit menengai loro itu kira-kira. Biasa ngono Pak. Selama itu dalam kebaikan, alhamdulillah. Soalnya gini mau penasihat untuk malu biar sana lapor gak boleh bojo bisu ya. Saya gak dicerewet ya Pak. Itu loh Pak. Jadi semua yang oleh Allah berikan kepada itu, kita itu pasti ada hikmahnya. Jalan Warzahid, alhamdulillah, bojoku cerewet minimal gak nyetel TV, iso ngirit setrum gitu Pak ya. Ya semua itu pasti ada manfaatnya ya. Sebagai orang laki-laki yang memang harus mengarahkan cerewetnya itu kemana gitu. Biasanya ini bapak ibu cerewet, anak pinter pidato. Tinggal mengarahkan saja itu supaya itu oleh Allah dipasang-pasangkan. Baik, nah,
Sebenarnya ayat 17 ini tambahan, tambahannya ini. Jadi tadi tentang Al-Anfal dan yang orang mukmin tadi itu sudah selesai di ayat ini, ayat 4 ya. 17 ini tambahan. Sambung. Bukan waktu ya. Jadi ayat 17 ini berkisah tentang perang Badar. Sehingga para jemaah sekalian, kalau kita ingat di bulan Agustus itu kan hari kemerdekaan tanggal 17 bulan 8 tahun 1945. Itu ternyata ada filosofinya. Jadi ulama-ulama kita dulu itu luar biasa itu, membuat keputusan tanggal 17 bulan 8 tahun 1945 itu. Ini 17-nya. Tadi kan surat Al-Anfal surat nomor berapa? Surat nomor 8 kan? Ini ada ayat 17. Kalau ditoto 17 bulan 8. Surat nomor 8 Al-Anfal tentang harta rampasan perang itu. Pada ayat 17 ini ada ayat ini Bapak Ibu. Falam taqtuluhum, maka bukan kalian yang membunuh mereka. Walakin Allah qatalahum, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Wa ma ramaita id ramaita, dan bukan kamu yang melemparkan anak panah kepada mereka ketika kau lemparkan. Walakin Allah rama, akan tetapi Allah lah yang melemparkan senjata panah itu. Waliyubliyal mu'minina, dan Allah hendak memberikan ujian kepada orang mukmin, kemudian memberikan kemenangan minggu darinya, balaan dengan kemenangan, hasanan yang indah, yang baik. Jadi bala itu aslinya bukan bencana. Itu kan bahasa Indonesia. Bala diartikan bencana. Kalau bala menurut Quran itu adalah ujian, kemudian dengan ujian kita bisa menyelesaikan, kita mendapatkan bala kemenangan. Tapi karena jadi bahasa Indonesia, bala menjadi harus ditolak. Yaitu karena adopsi bahasa. Sama dengan musibah. Musibah itu kalau menurut Al-Quran itu tidak buruk. Musibah itu segala yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu namanya musibah. Namun ada musibah hasanah, ada musibah sayyi'ah, ada musibah yang baik, ada musibah yang buruk. Kayak bala ini, ada bala yang baik, ada bala yang buruk. Tapi kalau diatur sudah bahasa Indonesia, musibah dianggap pasti buruk, bala dianggap pasti buruk karena hasil adopsi saja. Kalau kurang dirinci ya. Inna Allah sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ayat ini Bu sudah masuk Undang-Undang 45 ini. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, maka tercapailah kemerdekaan. Jadi kemerdekaan itu atas rahmat Allah, bukan sekedar perjuangan. Tapi ini ayatnya, bukan kalian yang membunuh mereka, akan tetapi Allah yang membunuh mereka, para penjajah itu ya. Bukan kamu yang melemparkan senjata pada mereka, tapi Allah yang melemparkan senjata itu. Bisa dibayangkan loh Bu, rakyat Indonesia senjata cuma bambu runcing, bisa mengusir penjajah. Sementara penjajah itu senjatanya meriam, pesawat tempur. Meriam Belina belum lahir, meriam Belanda. Tapi dengan senjata sederhana bisa mengusir penjajah. Lah itu Allah yang melakukan ini ayatnya. Ini peristiwanya perang Badar. Tapi oleh ulama kita diambil untuk angka 17, tanggal 17. Bulannya bulan 8, Al-Anfal di surat ini. Kalau kita ambil 1945-nya, lebih ngeri lagi itu. Ada juga ayatnya itu. 45 nomor suratnya Al-Jasiyah. Kita boleh dari belakang ya. Artinya bertekuk lutut. Ayatnya 19, bahwa orang dolim itu selalu memberi pertolongan kepada sesama orang dolim. Siapa itu? Belanda
terusir oleh Jepang ketika di Indonesia Bu ya. Karena diusir oleh Jepang, Belanda gak terima, lapor sekutu. Siapa sekutunya? Amerika. Akhirnya Amerika dilapori gak terima, akhirnya menjatuhkan bom di Jepang, di Nagasaki dan Hiroshima. Itu 45 ayat 19 Al-Jasiyah nama suratnya, artinya bertekuk lutut. Jepang bertekuk lutut ke Indonesia, menyerah tanpa syarat, pergi ke negaranya sendiri karena negaranya dihantam 2 bom di Nagasaki dan Hiroshima. Itu filosofinya ke sana itu. Itu namanya tersirat, tidak tersurat, nggak tertulis Bu, tapi ada pesan ke sana. Luar biasa ulama kita dulu. Karena jadi terjadi apa? 17 rakaat, 17 Agustus, 17 Ramadan. Itu kalau jadi terjadi. Jadi 17 itu tidak pernah lepas dari kehidupan kita, terutama 17 rakaat itu nanti ke sana. Baik, teman-teman. Dari kumpaan Allah melindungi kafirin, dan itulah cara Allah menghinakan orang-orang kafir. Zaman kepada Allah, surat Al-Anfal 1 kali pertemuan selesai. Mudah-mudahan jadinya bermanfaat. Moga ada yang mau nambahin. Baik, sudah cukup. InsyaAllah menjadi tambahan yang bermanfaat dan semakin mantap iman kita dengan Quran kepada Allah dan kepada hal-hal yang lain, semakin menambahkan ketakwaan kita kepada Allah, dan semoga kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin wa alaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum